Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi yang cerah ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan seluruh siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 IPA dalam keadaan sehat, bugar, dan tetap semangat pada hari ini untuk mengikuti kegiatan pesantren kilat. Salawat beserta salam tak lupa mari kita bersama-sama haturkan kepada suri tauladan terbaik kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita membalas salawat yang diberikan orang lain kepada Nabi Muhammad, maka kita harus segera untuk menjawab salam tersebut, yaitu dengan mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menjawab salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan nantinya di akhir yaumil kiamah kelak kita dianggap sebagai golongan dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan pagi yang cerah ini, izinkan saya, Wahid Priyono SPD, guru biologi yang pada kesempatan hari ini diberikan tugas atau tanggung jawab dari guru agama Islam, Ibu Reka Maulida, untuk menyampaikan materi, yaitu tentang keutamaan bersedekah di bulan suci Ramadan. Namun sebelum saya menyampaikan materi dari keutamaan bersedekah di bulan suci Ramadan, izinkan saya untuk membacakan surat Al-Baqarah ayat 183, yang surat ini merupakan surat yang telah disebutkan oleh Allah di dalam ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini adalah suatu kewajiban bagi setiap umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak boleh ditawar lagi, karena ini adalah perintah Allah yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. Di bulan suci Ramadan ini banyak sekali kegiatan aktivitas yang dapat kita lakukan, seperti sholat wajib, sholat malam, sholat tarawih, dan bersedekah. Bersedekah merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar pada setiap manusia. Sedekah ini akan menimbulkan rasa kepedulian terhadap sesama, sehingga akan terjalin silaturahim, hubungan antar manusia yang harmonis, sehingga bisa saling akur, hidup rukun, hati menjadi tentram dan damai.
Sedekah adalah salah satu amalan yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah merupakan salah satu pintu yang dibuka oleh Allah untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya. Islam menganjurkan umatnya untuk bersedekah. Terutama di bulan suci Ramadan, anjuran itu lebih diperkuat lagi karena pahala yang dijanjikan akan dilipat gandakan. Sedekah merupakan sumber kekayaan. Allah menjanjikan bahwa sedekah tidak akan membuat seseorang menjadi miskin, bahkan justru akan semakin kaya. Karena itu, mari kita bersama-sama untuk memperbanyak bersedekah, baik saat di waktu lapang maupun saat di waktu sempit. Islam menganjurkan umatnya untuk menjadi dermawan. Selain itu, kedermawaan juga merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana diinformasikan dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Memberi. Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia. Ia membenci akhlak yang buruk. Tafsir hadis riwayat Al-Baihaqi disahihkan Al-Albani dalam Shahihul Jami nomor 1744. Namun demikian, sedekah yang paling afdol adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Karena itu, umat Islam dianjurkan berlomba-lomba mengeluarkan zakat dan sedekah di bulan ini. Misalnya, zakat mal dikeluarkan di bulan Ramadan saat ini sangat baik sekali. Selain itu, ada juga zakat fitrah yang dikeluarkan sebelum Idul Fitri, karena akan mensucikan hati, mensucikan pikiran, dan mensucikan harta benda kita yang mungkin selama ini masih banyak kemudaratan di dalamnya. Pelit dan kikir bukanlah sifat umat Islam. Selain itu, Allah lebih menyukai orang yang suka memberi dibandingkan dengan orang yang suka meminta-minta. Hal ini sesuai dengan hadis yang artinya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah orang yang memberi, sedangkan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Tafsir hadis riwayat Bukhari nomor 1429 dan hadis riwayat Muslim nomor 1033. Sebuah hadis lain menyebutkan bahwa dan sedekah adalah bukti. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya di sini adalah sedekah merupakan bukti benarnya keimanan seseorang. Seseorang yang mengeluarkan sedekah berarti dia merasa yakin akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa terdapat pahala untuk orang yang bersedekah. Hal ini juga menunjukkan iman seseorang bahwa dia pasrah atas izin yang digariskan oleh Allah. Jadi, mulai saat ini kita harus meyakinkan diri bahwa sedekah itu adalah sesuatu hal yang mudah. Tidak perlu harus yang mahal, namun bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Sedekah yang paling utama adalah memberikan makan dan minum orang lain. Pahala yang paling besar adalah membuka puasakan orang lain. Karena itu, berlomba-lombalah dalam meraih pahala, membuka puasakan orang lain, meski hanya dengan 1 butir kurma atau 1 gelas air. Sebab pahala orang yang memberi makan dan minum orang yang berpuasa sama seperti pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi, jika kita memberikan makan atau minum kepada orang lain yang sedang berpuasa, maka kita juga akan mendapatkan
sejumlah puasa yang dilakukan oleh orang tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang 12 keutamaan jika seseorang melakukan sedekah di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, sedekah ini akan menghapuskan dosa yang telah lalu maupun dosa saat ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Tafsir hadis riwayat Tirmizi yang disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi nomor 614. Diampuninya dosa dengan sebab sedekah di sini tentu saja harus disertai taubat atas dosa yang telah dilakukan. Tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang sengaja bermaksiat, seperti korupsi, memakan harta riba, mencuri, berbuat curang atau licik, mengambil harta anak yatim, dan sebelum melakukan hal-hal ini, ia sudah merencanakan untuk bersedekah setelahnya agar impas tidak ada dosa. Yang demikian ini tidak dibenarkan, karena termasuk dalam merasa aman dari makar Allah, yang merupakan dosa paling besar. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada yang merasa aman dari azab Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Tafsir Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 99. Kemudian yang kedua, keutamaan bersedekah di bulan suci Ramadan, yaitu orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Rasulullah SAW menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari, yang ketika itu tidak ada naungan lain selain daripada Allah, yaitu hari pembalasan atau hari kiamat. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1421. Jadi di hadis ini menyampaikan atau menyiratkan bahwa saat kita bersedekah kepada orang lain, maka sedekah itu tidak perlu kita pamerkan atau tidak perlu kita sampaikan atau disebarkan kepada orang banyak. Cukuplah kita yang mengetahui itu dan Allah yang akan membalasnya. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah sedekah memberi keberkahan pada harta. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Apa yang dimaksud hartanya tidak akan berkurang? Dalam Syarh Sahih Muslim, An-Nawawi menjelaskan, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini mencakup 2 hal. Pertama yaitu hartanya diberkahi dan dihindari dari bahaya. Maka pengurangan harta menjadi impas tertutupi oleh berkah yang abstrak. Ini bisa dirasakan oleh indera dan kebiasaan. Kedua, jika secara zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangan tersebut impas tertutupi pahala yang didapat. Dan pahala ini dilipat gandakan sampai berlipat-lipat banyaknya. Jadi, bersedekah ini justru malah akan membuat kita menjadi lebih berkah ya, hartanya lebih banyak, lebih berkembang.
Dan tidak ada di dunia ini orang yang bersedekah itu menjadi miskin, itu tidak ada. Justru orang yang bersedekah akan semakin meningkat ya. Misalnya ya, siswa Bapak kelas 10 dan kelas 11 IPA ketika akan mengikuti ujian semester dan pada saat berlangsungnya kegiatan ujian semester itu bersedekah gitu. Nah, mudah-mudahan dengan bersedekah bisa mengangkat ilmu ya siswa-siswa semuanya untuk bisa lebih bagus dan berprestasi. Kemudian keutamaan yang keempat, jika kita bersedekah di bulan suci Ramadan, yaitu Allah akan melipat gandakan pahalanya. Jadi pahala kita akan berlipat ganda ya jika kita bersedekah. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Tafsir Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Yang kelima, keutamaan dari bersedekah di bulan suci Ramadan yaitu terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Seperti yang ditafsirkan dari hadis riwayat Bukhari nomor 3666 dan riwayat Muslim nomor 1027 bahwa orang memberikan atau menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Jika ia berasal dari kalangan muzahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Atau jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari nomor 3666 dan riwayat Muslim nomor 1027. Jadi sangat penting sekali keutamaan dari bersedekah ini ya. Karena akan dijamin oleh Allah bahwa orang yang bersedekah ini sudah ditunggu ya oleh pintu surga, yaitu pintu sedekah seperti itu. Kemudian keutamaan yang keenam adalah sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang. Seperti Rasulullah SAW bersabda, sedekah adalah bukti. Hadis riwayat Muslim nomor 223. An-Nawawi menjelaskan, yang dimaksud bukti kebenaran iman adalah bukti bahwa orang yang bersedekah itu adalah orang yang mencintai sesama dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan yang ketujuh dari bersedekah di bulan suci Ramadan yaitu sedekah dapat membebaskan kita dari siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Jadi ini penting ya, sedekah ini selain tadi kita sudah ditunggu oleh pintu sedekah yang ada di surga, maka Allah menjamin bahwa orang yang bersedekah ini akan dibebaskan dari siksa kubur. Kemudian keutamaan yang kedelapan adalah sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli. Maka hiasilah jual beli kalian dengan bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1208. Dan hadis ini adalah sahih. Jadi mungkin kalau kita melihat transaksi jual beli saat ini, mungkin banyak pedagang yang melupakan hal-hal yang syar'i ya, yang diajarkan oleh Rasul dan oleh
Al-Quran ya, bahwa misalnya mengurangi timbangan itu sebetulnya memang adalah perbuatan dosa. Jadi kita tidak boleh mengurangi timbangan, karena itu adalah perbuatan maksiat dan merugikan orang lain. Pun demikian jika memang kita niatnya bersedekah, bisa kita niatkan ketika menimbang barang, bisa kita tambahkan gitu. Tapi tujuannya adalah kita niat bersedekah. Kemudian keutamaan yang kesembilan dari keutamaan bersedekah di bulan Ramadan yaitu orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan yang bagus tentang orang yang dermawan dengan orang yang pelit. Perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi, yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah, dikarenakan sedekahnya, ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya. Sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat, dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya, ia merasakan setiap lingkar baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya, namun tidak bisa. Tafsir hadis riwayat Bukhari nomor 1443. Dan hal ini tentu pernah kita buktikan sendiri ya. Ketika kita bersedekah, ada rasa senang, bangga, dada yang lapang setelah kita memberikan sedekah kepada orang lain yang membutuhkan. Dan di musim pandemi COVID ya, atau virus corona, mungkin banyak orang-orang di sekitar kita yang kehilangan pekerjaan, di PHK ya, ekonomi semakin sulit. Maka kita yang mungkin memiliki kelebihan harta, bisalah kita memberikan sebagian harta kita kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang mungkin membutuhkan. Dan sedekah memang konsepnya tidak banyak ya, tidak harus banyak, lebih banyak lebih bagus. Tapi sedikit apa yang kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan, mudah-mudahan sedekah kita akan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, keutamaan bersedekah di bulan suci Ramadan, atau keutamaan yang ke-10 yaitu pahala sedekah akan terus berkembang. Jadi nggak ada ruginya jika kita bersedekah. Jadi pahala kita itu akan semakin bertambah, semakin tumbuh dan berkembang. Pahala sedekah walaupun hanya sedikit, itu akan terus berkembang pahalanya hingga menjadi besar. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda, sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Tafsir hadis riwayat At-Tirmizi nomor 662, ia berkata, hadis ini sahih. Jadi bersedekah, meskipun kita hanya sebiji kurma misalnya, memberi sebiji kurma kepada orang yang berpuasa misalnya, maka satu biji kurma itu akan dilipat gandakan menjadi berbagai macam kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan sedekah yang ke-11 yaitu sedekah menjauhkan diri dari api neraka. Nah, ini sudah disinggung tadi bahwa ya, sedekah juga yang kita lakukan akan tercatat ya. Dan bahkan pintu surga sudah menanti kita ketika kita melakukan sedekah seperti itu.
Nah, sesungguhnya sedekah itu walaupun sedikit memiliki andil untuk menjauhkan kita dari api neraka. Semakin banyak sedekah, semakin jauh kita dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jauhilah api neraka, walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimah thayyibah ya, atau mendoakan ya, itu bagian dari sedekah seperti itu. Kemudian tafsir yang terakhir ya dari keutamaan bersedekah di bulan suci Ramadan yaitu menjadikan kita orang-orang yang dermawan. Nah, saat ini mungkin orang mencari orang dermawan mungkin sangat sulit. Tapi tidak sesulit ketika kita mencoba menjadi orang yang dermawan. Menjadi orang dermawan itu bertahap ya. Mungkin dari kita melakukan sedekah yang sekecil apa itu, kemudian nanti kita akan terbiasa untuk melakukan sedekah-sedekah yang lebih banyak lagi. Nah, kita boleh iri kepada orang yang dermawan ya. Jadi iri itu memang perbuatan yang tercela ya. Iri atau hasad itu perbuatan yang tercela. Namun jika kita iri kepada orang yang suka bersedekah atau orang yang dermawan, atau kita ingin menyaingi kedermawanan dia, ini adalah akhlak yang terpuji. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Jadi kita tidak boleh iri atau hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama, seseorang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian ia belanjakan di jalan yang hak. Dan seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu, dan ia mengamalkannya dan mengajarkannya. Jadi kalau kita sudah memiliki ilmu ya, maka kita tidak boleh pelit ya. Kita harus bersedekah atas ilmu apapun itu ya kepada orang lain seperti itu. Karena apa? Sedekah itu tidak hanya semata-mata tentang materi, tapi bahkan tenaga ya, pikiran, ilmu yang kita miliki sesuai bidang masing-masing dan kita sedekahkan kepada orang lain, maka itu sudah tercatat ya, insya Allah sudah tercatat sebagai sedekah ya yang akan dibalas dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja penyampaian materi kajian ya atau pesantren kilat di SMA Yadi Kanatar. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya apa yang sudah saya sampaikan ini mengingatkan kepada diri saya sendiri untuk senantiasa menjadi umat Allah yang selalu bersedekah kepada sesama. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.